Oke, kita lanjutkan ke 5 metode pemisahan biaya campuran. Nah, di sini tadi kan Ibu juga sudah jelaskan ya bahwa biaya campuran itu dia itu merupakan jumlah total dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, kemudian dikali dengan tingkat aktivitas. Nah, untuk lambangnya terserah ya, ada beda-beda. Kalau yang tadi itu kan dia A tambah BX. Nah, di sini kalau di modul kita itu Y sama dengan T tambah VX. Nah, T ini untuk biaya tetap, V ini variabel. Nah, X-nya ini aras aktivitas atau tingkat aktivitas. Nah, kita masuk ke metode titik tertinggi, titik terendah atau high low point method. Nah, kalau dengan menggunakan pendekatan ini, kita itu berfokusnya kepada nilai tertinggi atau angka tertinggi dan angka terendah dari data yang disajikan di dalam tabel. Nah, di sini dikatakan pendekatan ini merupakan 2 observasi atau lebih atas hasil aktivitas masa lalu. Nah, dari catatan tentang output dan biaya aktivitas masa lalu, dipilih biaya aktivitas dan output tertinggi, dan biaya aktivitas dan output terendah. Nah, seperti tadi yang Ibu sampaikan, toh. Kemudian diselisihkan. Tarif biaya variabel diperoleh dengan cara membagi selisih biaya aktivitas dengan selisih output. Biaya variabel adalah perubahan biaya aktivitas dibagi perubahan aktivitas. Ini untuk biaya variabel rumusnya. Kemudian untuk biaya tetap, dia itu diperoleh dari total biaya YA dikurang VXA atau YB dikurang VXB. Nah, boleh salah satu. Kita masuk langsung ke pengaplikasiannya ya. Nah, di sini pada tabel 2.2, diberikan data tentang biaya pelayanan peti kemas dan jumlah peti kemas. Nah, di sini periodenya itu dari bulan Januari sampai dengan Oktober. Nah, di sini kita lihat yang tertinggi itu terdapat di bulan Mei ya. Yang 7,5 juta inilah yang tertinggi. Biaya pelayanannya, nah jumlah peti kemasnya 500, dan ini yang terendah, biaya pelayanannya dan jumlah peti kemasnya. Nah, jadi keempat angka inilah yang akan kita pakai di dalam metode titik terendah, titik tertinggi untuk menghitung biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kenapa dibilang biaya tetap tertinggi? Kenapa dibilang metode titik tertinggi dan titik terendah ini kurang akurat? Nah, karena dia itu mengabaikan angka-angka yang lain. Ini kan banyaknya angka-angka yang lain, tetapi diabaikan. Yang diambil itu hanya yang tertinggi dan terendah. Sehingga tidak representatif secara komprehensif begitu ya, tidak mewakili data secara keseluruhan dan sebenarnya begitu. Tapi masih ada sih perusahaan yang menggunakan metode ini. Oke, kita langsung masuk saja ke perhitungannya. Nah, di sini YA itu untuk jumlah biaya tertinggi. Nah, berarti YA-nya itu 7,5 juta. Nah, ini YA-nya itu. Kemudian YB-nya itu 2 juta. Nah, kemudian XA adalah volume aktivitas tertinggi. Nah, berarti yang 500 inilah XA. Kemudian untuk XB-nya yang 100.
lakukan perhitungan. Nah, di sini sudah ya kita ketahui tertinggi itu untuk biaya aktivitasnya 7,5 juta, kemudian terendah itu 2 juta. Nah, kita hitung selisihnya. Selisihnya itu 2.500.000, kemudian untuk peti kemasnya itu selisihnya 400. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, tadi kan kalau rumus Pi itu untuk biaya variabel, tadi kan Ibu sudah sampaikan, nah dia punya rumus itu YA dikurang YB, kemudian XA dikurang XB. Nah, YA tadi kan 7,5 juta, YB 2 juta, berarti 5.500.000. Nah, dibagi 400.000. 400.000 itu dari XA dikurang XB. XA-nya kan 500 nih, kemudian XB-nya 100. Nah, sehingga diperolehlah 5.500.000 dibagi 400, diperolehlah unsur biaya variabelnya itu per satuan aktivitas itu 13.750. Nah, kemudian kita hitung untuk yang tetap, untuk variabel tetap. Nah, tadi kan variabel tetap itu rumusnya boleh yang YA dikurang VXA atau boleh yang YB dikurang VXB. Nah, boleh salah satu. Nah, untuk di sini yang dipilih itu YA dikurang VXB. Nah, YA tadi kan biaya aktivitas tertinggi 7,5 juta. Kemudian VXA. V ini kan biaya variabel. Tadi kan sudah diketahui biaya variabelnya 13.750. Nah, kemudian XA. XA ini tadi kan untuk peti kemas yang tertinggi. Nah, yang tertinggi 500. Ya sudah, berarti 7,5 juta dikurang 13.750 kita kalikan 500. Nah, hasilnya itu 625.000. Jadi bisa kita ketahui bahwa untuk biaya variabelnya itu 13.750, biaya tetapnya 625.000, sehingga kita peroleh rumus atau equation untuk biaya aktivitas. Nah, Y sama dengan, kan tadi Y itu rumusnya itu T tambah Pi X ya, yang ini. Nah, ini Y total biaya aktivitas. Total biaya aktivitas atau total biaya campuran lah begitu ya. Nah, itu rumusnya itu berarti 625.000 ditambah 13.750 kali X. X ini tingkat aktivitasnya. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam tabel untuk tabel data biaya yang sudah terpisahkan atau sudah dipisahkan. Nah, kan tadi itu disampaikan bahwa inilah biaya campuran. Nah, tapi kita nggak tahu 2 juta ini berapa biaya tetapnya, berapa biaya variabelnya. Nah, setelah kita mendapatkan rumus ini, kita tinggal masukkan. Berarti 625.000 tambah 13.750 kali X. Nah, X-nya itu jumlah peti kemas ini ya. Inilah tingkat aktivitasnya. Nah, kita kalikan dulu 13.750 dikali 100. Nah, 1.375 ditambah 625.000. Nah, berarti biaya tetapnya 625.000. Untuk biaya variabelnya 1.375.000. Nah, ini 1.375.000 itu tadi, seperti yang tadi Ibu sampaikan, itu diperoleh dari rumus ini ya. Nah, rumus yang sudah diketahui. Biaya tetap itu kan dia tetap 625.000. Untuk biaya variabel itu kan dia dikalikan tingkat aktivitasnya. Nah, untuk tingkat aktivitas ini
Untuk tingkat aktivitas kita peroleh dari tabel sebelumnya di bagian jumlah peti kemas. Nah, ini. Begitu juga seterusnya ya. Nah, 1.875.000 ini diperoleh dari 13.750 dikali untuk bulan Februari 125. Nah, begitu. Nah, di sini kan juga dijelaskan ya, metode titik tertinggi terendah sangat sederhana, tetapi hasilnya tidak akurat. Seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, karena dia tidak representatif secara komprehensif. Oke, maaf ya adik-adik kalau suara Ibu serak atau apa karena Ibu lagi kurang sehat. Nah, kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode diagram pencar. Nah, metode diagram pencar ini tidak berbeda jauh dari metode titik tertinggi dan titik terendah. Nah, hanya saja untuk metode diagram pencar ini, dia itu kita buat titik-titik pola penyebaran dari data yang ada. Nah, di sini dikasih tahu langkah-langkahnya. Pertama itu kita menempatkan titik-titik koordinat yang menunjukkan hubungan biaya pelayanan peti kemas dan jumlah peti kemas. Nah, kemudian kedua, kita amati penyebarannya. Kemudian yang ketiga, lakukan pengamatan. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini jumlah peti kemas 1 sampai 500, kemudian yang untuk biaya sampai 8 juta. Nah, di sini kita lihat. Nah, ketika 100, lihat ya. Ini kan tadi ketika jumlah peti kemas atau aktivitasnya itu 100, dia 2 juta. Nah, dia di titik sini ya, 2 juta. Kemudian kita lihat juga, nah ini tinggal kita masukkan titiknya sesuai dengan angka-angkanya. Nah, kemudian ini untuk yang 500 itu berada di 7,5 juta ya. Nah, 7,5 juta. Ini kalau kita tarik garisnya dia berada di antara 7.000 ke 8.000. Nah, ini di dalam ribuan ya. Di sini 8.000 tapi ini sebenarnya 8 juta. Nah, untuk A ini adalah titik tertinggi dan B titik terendah. Mirip toh dengan yang metode pertama. Nah, hanya saja untuk metode yang kedua ini, dia titik terendahnya berbeda. Nah, di sini titik terendah yang dipakai itu, dia itu 2.500.000 pada 150. Nah, yang dipakai yang di Maret. Ya, 2.500.000 pada 150. Itulah untuk titik terendahnya. Nah, kemudian untuk titik tertinggi sama. Untuk titik tertinggi 7.500.000 pada unit 500 peti kemas. Nah, kita masukkan rumusnya. Nah, rumusnya juga sama, rumus yang dipakai. Nah, rumus yang tertinggi tadi YA ya. Ya, YA ya. Nah, YA-nya kan 7.500.000. 7.500.000 ini YA. Kemudian 2.500.000 ini YB. Di sini yang titik terendahnya 2,5 juta. Kemudian XA-nya ini unit tertinggi. Kemudian XB titik unit terendah 150. Nah, tinggal kita bagikan. Nah, diperolehlah harganya itu 14.285. 71 kita bulatkan menjadi 14.286. Itu untuk biaya variabel. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan biaya tetapnya. Nah, di sini untuk biaya tetapnya, nah
Kan tadi rumusnya itu untuk biaya tetap itu YA dikurang VX ya. YA dikurang VX. Nah, di sini kita langsung masukkan saja X-nya itu dianggap 500 nih. Boleh ya, terserah mau 200 atau apa. Tapi ini kita ambil sembarang. Nah, 500 ini diambil dari, nah ini unit yang tertinggi. Terserah adik-adik, kalau mau pakai yang 200 juga boleh, atau yang 400. Tapi di sini yang dipakai yang tertinggi. Nah, di sini misalkan kita ambil sembarang, jumlah peti kemasnya 500. Nah, tinggal kita kalikan. Karena tadi kan rumus untuk biaya tetap itu YA dikurang V kali X. X-nya itu 500. Nah, berarti 7,5 juta dikurang 14.286 kali 500. Nah, hasilnya 357.000. Nah, artinya komponen biaya tetap per bulannya 357.000. Kemudian biaya variabelnya tadi 14.286. Nah, sehingga di sini, jadi rumus biaya total terdiri dari biaya tetap sebesar 375 ditambah biaya variabel per pelayanan peti kemas. Atau kalau ditulis dalam bentuk persamaan menjadi 357.000 tambah 14.286 dikali tingkatan peti kemasnya. Maksudnya berapa jumlah peti kemasnya. Nah, kemudian kita masuk ke metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, metode ini jauh lebih teliti dan akurat dibanding dua metode sebelumnya. Nah, di sini ada rumusnya untuk biaya variabel. Rumusnya itu sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N. Nah, kemudian jumlahnya itu kita bagikan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N. Nah, untuk yang total, untuk yang biaya tetap, sigma Y dibagi N dikurang P atau biaya variabel sigma X dibagi N. Nah, sigma ini maksudnya jumlah total ya, keseluruhan. Nah, tadi kan udah diketahui peti kemasnya itu kan dari 100 sampai 125. Nah, itu 100 sampai 125 itu diambil dari 100 sampai 425 itu diambil dari sini ya, dari yang diketahui awal tadi. Dari situlah munculnya. Nah, ini peti kemasnya. Kemudian biayanya kita masukkan. Peti kemas, biaya kemas. Nah, tinggal kita hitung sigma XY-nya. Nah, sigma XY itu dia diperoleh dari X kali Y, 100 dikali 2 juta. Nah, 100 dikali 2 juta itu berapa? Hasilnya 200 juta. Kemudian kita hitung sigma X kuadrat. Nah, X itu kan 100. Kalau dikuadratkan berarti jadi 100 dikali 100. Nah, sehingga hasilnya 10.000. Begitu seterusnya ya. Nah, setelah itu kita masukkan. Dengan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, maka diperoleh nilai. Nah, V sama dengan 12.424,71. Nah, dibulatkan menjadi 12.425. Nah, di modul ini tidak diberitahukan perhitungannya. Nah, Ibu akan bantu menghitungnya. Nah, V ini kita menggunakan rumus yang ini ya. Rumus yang pertama atau persamaan yang pertama. Oke, baiknya di sini Ibu sudah tuliskan perhitungan untuk metode kuadrat terkecil untuk nilai
variabel dan nilai tetap, atau untuk biaya variabel dan biaya tetap jika menggunakan metode kode terkecil. Nah, kalau di modul ini kan langsung ya dikasih tahu bahwa biaya variabelnya itu 12.424,71 dibuatkan menjadi 12.425. Kemudian untuk biaya tetapnya 715.772. Nah, tetapi mungkin adik-adik bingung ya dari mana ini angka-angkanya. Nah, angka ini untuk biaya variabel itu diambil dari persamaan 1, ini rumus persamaan 1. Kemudian untuk T atau biaya tetapnya diambil dari ini rumus persamaan 2. Nah, ini sudah lakukan perhitungan, tunggu di sini ada yang masih belum tepat. Bentar. Nah, oke. Nah, di sini kan kita tahu ya bahwa rumus V ini, nah, untuk rumus nilai biaya variabel itu, nah dia itu delta XY. Nah, kita lihat, sigma XY. Nah, di sini kan kita tahu ya, ini sigma XY. Nah, sigma ini kan artinya total. Nah, ini total keseluruhannya. Jadi angka ini yang kita ambil. Nah, sehingga di sini 15.225.000. Nah, kemudian dikurang sigma X. Nah, sigma X itu ini totalnya 2.925. Nah, kemudian dikali, nah ini maksudnya sigma X, sigma Y ini maksudnya sigma X dikali sigma Y dibagi N ya. Nah sigma X-nya kan sudah dapat 2.925, kemudian dikali sigma Y. Nah sigma Y-nya itu 43.500.000, total keseluruhan biaya Y. Nah dibagi N 10. Nah 10 ini dari mana? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk peti kemasnya ini kan tadi itu kalau tidak salah dari bulan Februari ya. Sebentar dulu. Maaf, dari Januari ya. Januari sampai Oktober itu kan. Oh, mana? Nah, ini kan Januari sampai Oktober. Januari sampai Oktober itu kan 10. Nah, sehingga N-nya ini 10. Nah, karena ini ada 10. Nah, kemudian rumusnya itu kan dibagi sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat itu 1.056.875. Nah, dikurang sigma X angka 2. Beda ya. Beda ya adik-adik ya dengan yang ini kan dia nggak ditutup kurung ya, nggak ditutup kurung kuadratnya. Nah, ini ditutup kurung. Nah, itu dari mana 8.555.625 ini dari ini. Jadi 2925 kuadrat. Nah, 2925 kuadrat itu kan hasilnya 8.555.625. Nah, dibagi N. N-nya itu tadi 10. Nah, tinggal kita hitung. Nah, pertama kita hitung dulu 43.500.000 dibagi 10 itu 4.350. Kita kalikan 2 juta, dikalikan 2.925, hasilnya itu 12
12 miliar ini ya. 12.723.750.000. Nah, jadi 15 miliar dikurang 225.000 dikurang 12.723.750.000 dibagi. Nah, 1.056.875 dikurang. Nah, ini tadi kan 8.555.625.000 dibagi 10 itu hasilnya 855.562,5. Nah, jadi hasilnya itu 2.501.250.000 dibagi 201.312,5. Itu dari sini hasilnya ya, 1 juta dikurang ini. Nah, itu hasilnya 12.424,71. Itulah untuk nilai variabel. Nah, ini bisa kita bulatkan ke atas karena dia 0,71. Nah, jadi kita bulatkan 12.425. Nah, selesai untuk nilai variabel. Kita masuk ke nilai tetap. Nah, nilai tetap kita pakai rumus yang ini. Nah, rumusnya itu sigma Y. Kita lihat sigma Y itu kan ini 43.500, kemudian dibagi N-nya 10, kemudian dikurang V, biaya variabel. Nah, biaya variabelnya kita pakai yang sebelum pembulatan, 12.424,71. Kemudian dikali sigma X. Nah, sigma X ini kan 2925 dibagi N, dibagi 10. Nah, tinggal kita jumlahkan. 43.500.000 dibagi 10 itu 4.350.000. Kemudian kita akan selesaikan yang di dalam kurung dulu. 2.925 dibagi 10 hasilnya 292,5. Ini kita kalikan 12.424,71. Nah, sehingga hasilnya itu 4.350.000 dikurang 3.634.227,68. Nah, hasilnya 715.772,325. Nah, komanya kan belum di atas 5 ya, sehingga tidak bisa kita bulatkan ke atas, tapi dia kita bulatkan ke bawah. Sehingga nilai tetap itu atau biaya tetap atau fixed cost-nya 715.772. Nah, sehingga diperolehlah persamaan ini. Persamaan untuk memperoleh biaya campuran ataupun total biaya campuran. Nah, rumusnya itu berarti diperoleh persamaannya total biaya campuran atau Y sama dengan 715.772 atau biaya tetap atau T ditambah Vx. Tadi kan ada ya di yang awal-awal tadi, yang Y rumusnya itu Y sama dengan T ditambah Vx. Nah, T-nya kan sudah diperoleh 715.772. Kemudian V-nya itu 12.425. Nah, X-nya itu tergantung nanti berapa jumlah unitnya. Nah, itu untuk metode kuadrat terkecil. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke regresi berganda. Nah, prinsip dari penggunaan regresi berganda ini sama, tidak ada yang berbeda dengan metode yang sebelumnya, yaitu metode kuadrat terkecil atau least square. Hanya saja, untuk regresi berganda ini adik-adik, ini untuk dia itu dua variabel. Jadi dia untuk dua variabel. Jika variabelnya itu ada dua unsur biaya begitu. Nah, kalau di sini kan biayanya itu hanya satu. Nah, adik-adik yang tadi metode least square itu sama dengan metode regresi sederhana ya. Kalau berganda itu dia harus ada dua variabel atau dua biaya. Nah, sehingga ini tidak bisa kita terapkan untuk contoh kita ini. Nah, maka di sini dibilang dengan demikian data pada tabel 24 di atas tidak perlu dikerjakan dengan regresi berganda karena hanya terdiri dari satu variabel bebas X, yaitu pelayanan peti kemas. Nah, untuk rumus regresi berganda itu ini ya, T tambah V1 X1 tambah V2
X2. Nah, kalau dia di regresi berganda, nah dia itu biaya variabelnya lebih dari 1. Nah, tapi contoh kita ini dia tidak bisa kita hitung dengan regresi berganda, dan perlu ada diketahui untuk menghitung regresi berganda ini menggunakan SPSS dengan EVIUS. Nah, jadi ini nanti udah mirip ya kayak uji hipotesis penelitian pakai SPSS gitu. Nah, ini nanti hasilnya itu dia kasih contoh lain, tapi ini bukan hasil untuk data kita, karena data kita ini tidak bisa digunakan dengan metode analisis berganda. Jadi cukup dengan least square saja atau regresi sederhana. Nah, kemudian yang terakhir pertimbangan manajemen. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa pertimbangan manajemen ini dia itu lebih menggunakan ke instingnya ataupun pengetahuannya selama ini, membina perusahaan, pengalamannya selama ini, sehingga dia tidak menggunakan metode matematika yang ada 4 tadi, tapi dia lebih menggunakan dia pun pengetahuan begitu ya. Nah, itu saja sih untuk materi kita hari ini. Nah, ini bisa kalian baca-baca juga. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita bahas di minggu depan tentang kalkulasi biaya. Oke adik-adik, sampai di sini kita lanjutkan ke minggu depan. Selamat pagi.